Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya Dewanti Monika Henuk, NIM 114220039 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas teknik pengelolaan limbah industri migas dan panas bumi. Di mana judul saya adalah perencanaan pengelolaan limbah cair industri migas dan panas bumi. Di sini pengolahan limbah yang efektif merupakan fondasi keberlanjutan dalam industri energi, khususnya sektor migas dan panas bumi. Presentasi ini akan mengupas tuntas perencanaan komprehensif untuk pengelolaan limbah cair, menyoroti mitigasi dampak lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Industri ini dikenal menghasilkan volume limbah yang besar sehingga penanganan yang tepat menjadi sangat krusial. Hmm, ini kenapa tidak bisa di next? Oke. Selanjutnya adalah latar belakang dan urgensi pengelolaan limbah, yang dimana di sini ada empat, sebentar, ada empat. Yang pertama ada kandungan berbahaya dalam limbah, itu yang menyebabkan, yang dimana mengandung hidrokarbon dan juga logam berat dan senyawa berbahaya lainnya yang perlu diatasi. Teknologi modern sangat penting untuk menetralisasi bahan-bahan ini. Terus yang kedua ada pencegahan pencemaran lingkungan, di mana pengolahan limbah berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk mencegah kontaminasi tanah dan juga air. Selanjutnya ada efektivitas teknologi pengolahan, yang di mana teknologi ini contohnya seperti dissolved air flotation atau DAF, dan juga biological system atau BIOS, yang telah terbukti efektif dalam menurunkan kadar polutan secara signifikan dalam industri migas ini. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi nasional, yang dimana di sini mengacu pada Permen LHK nomor 19 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 yang mengatur terkait baku mutu limbah cair dan pengolahan limbah B3. Ini di next, oke. Selanjutnya ada tujuan yang komprehensif, di mana tujuannya ini ada lima. Pertama, mengkaji jenis dan karakter limbah. Ini untuk mengidentifikasi mendalam terkait komposisi dan sifat fisik kimia limbah cair tersebut. Yang kedua ada mengevaluasi regulasi nasional, yang dimana analisis analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku mengenai baku mutu pengelolaan limbah. Yang ketiga ada penyusunan rancangan pengelolaan berkelanjutan. Yang keempat ada menyusun strategi pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir memberikan contoh studi kasus dan juga simulasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yang dimana di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta dan juga karakteristik mengenai perancangan pengelolaan air limbah. Teknik pengumpulan datanya sendiri melalui studi pustaka yang melibatkan penelusuran dan analisis dokumen jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan laporan industri yang relevan. Sumber utama sendiri meliputi jurnal ilmiah terkemuka, peraturan undang-undang, dan yang lainnya seperti yang sudah disebutkan di teknik pengumpulan data. Selanjutnya di sini saya menggunakan pendekatan analisis yang diterapkan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan informasi kunci dari literatur yang telah dikumpulkan. Oke, selanjutnya di sini masih masuk ke dalam dasar teorinya. Ada identifikasi sumber limbah utama di industri, yang dimana yang pertama ada limbah cair migas yang berasal dari air terproduksi atau produk water, yang biasanya merupakan sisa bahan kimia hasil proses produksi dan limbah domestik dari fasilitas operasi. Air terproduksi adalah volume besar yang paling kompleks dan paling kompleks. Gimana limbah yang kedua ada limbah cair panas bumi. Hampir berbeda dengan limbah cair migas karena mengandung fluida geotermal yang mengandung silika, logam berat, dan mineral larut lainnya. Biasanya berada pada biasa memiliki suhu tinggi dan juga kandungan kimia yang unik dan memerlukan penanganan yang khusus. Dan di sini pentingnya IPAL terpadu karena masing-masing jenis limbah memerlukan unit pengolahan yang disesuaikan. Oleh karena itu diperlukan IPAL terpadu yang mampu menangani berbagai berbagai karakteristik limbah dari kedua industri ini.
Oke, selanjutnya di sini ada karakter khas limbah cair industri. Biasanya pertama memiliki pH yang tidak stabil. Limbah yang seringkali memiliki pH yang sangat asam atau basah, yang bahkan memerlukan sehingga memerlukan netralisasi sebagai tahap awal pengelolaan. Terus seperti biasa, di mana di sini kita punya pengelolaan TSS, BOD, dan juga COD. Biasanya ini nilainya tinggi-tinggi yang menunjukkan beban pencemar organik dan anorganik yang cukup besar. Kandungan minyak dan juga senyawa fenol juga cukup besar, memerlukan unit pengolahan khusus seperti misalkan minyak air atau grease trap, bisa menggunakan pengolahan grease trap dan juga perlakuan biologis. Terus yang ketiga, keempat, sorry, ada limbah panas bumi bersuhu tinggi dan logam berat. Limbah panas bumi memiliki suhu tinggi ini sering terkontaminasi oleh logam berat biasanya dan memerlukan teknologi pendinginan dan pengendapan logam. Dan yang terakhir ada perlunya pengolahan berlapis. Kompleksitas karakteristik limbah menurut kombinasi berbagai teknik pengolahan, baik fisika, kimia, dan biologi, untuk mencapai efisiensi yang maksimal dalam pengelolaan limbah tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada regulasi yang saya gunakan pada laporan saya. Ada tiga, di mana Permen LHK nomor 19 tahun 2010, Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014, dan Kepmen LH nomor 42 tahun 1996 dan 128 tahun 2003, di mana deskripsinya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ada teknik pengolahan limbah cair yang inovatif. Di sini di sini yang akan saya jadikan studi kasus nanti ada BIOS dan juga DAF, di mana BIOS atau biological system melibatkan proses biologis untuk remediasi tanah dan air yang tercemar. Umumnya menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi polutan organik. Dan DAF sendiri merupakan metode yang fokus pada fisik untuk memisahkan padatan tersuspensi baik minyak dan lemak dari limbah cair yang mengapung dengan mengapungkannya menggunakan gelembung udara mikroskopis. Terakhir seperti yang sudah sangat familiar yaitu koagulasi dan juga flokulasi. Ini ada studi kasus dari penerapan teknologi BIOS. Di sini ada sumbernya, baik BIOS maupun DAF, dari sumber yang sama. Bisa dilihat di laporan UTS saya. Sorry. Gimana studi kasus ini menyoroti keberhasilan penerapan BIOS dalam mencapai penurunan TPH atau total petroleum hydrocarbon yang signifikan sekaligus memungkinkan pemulihan sumber daya yang berharga. Yang di sini suhu operasinya optimal dari 70 range-nya 70 hingga 80 derajat Celcius dan penurunan TPH yang cukup efektif hingga lebih dari 90% dan minyaknya sendiri dapat didaur ulang karena minyak yang terpisah dan terkonsentrasi dapat didaur ulang bisa mengurangi limbah dan menciptakan nilai ekonomi. Tanahnya pun bersih uh, total karena TPH-nya sudah dipisahkan dan mengembalikan tanah ke lingkungan. Itu salah satu caranya. Terus next, ini ada DAF yang dimana studi kasus efektivitas teknologi DAF ini mengalami penurunan TSS 59,46%, di mana lebih dari 50%. COD-nya sendiri belum lebih dari 50%, namun sudah cukup unggul di angka 46,67%. Sedangkan penurunan BOD-nya hanya mencapai 20%, tapi itu udah cukup untuk menuruni BOD. Terakhir ada perhitungan, ini BIOS, bisa dilihat. Di sini saya screenshot dari laporan saya. Jika ingin lengkapnya bisa dicek di laporan. Ini ada perhitungan yang dafnya dan ini kesimpulannya. Intinya limbah cair industri migas dan pabum ini berasal dari proses produksi dan domestik, sehingga perlu diklasifikasi dengan tepat untuk penanganannya. Pengelolaan limbah ini wajib mengikuti regulasi seperti peraturan-peraturan yang sudah dibacakan sebelumnya. Lalu teknologi seperti koagulasi flokasi, DAF, dan juga biasa di dan juga efektif untuk menurunkan TSS, BOD, dan juga COD lebih dari 50%. Pengetahuan rutin dengan desain itu penting untuk menentukan kesadaran terhadap standar lingkungan. Studi kasus teknik bios dan sendiri menunjukkan efektivitas tinggi dengan pemulihan minus 32,58% dan penurunan PPH di atas 90%. Yang dimana teknik-teknik ini cukup menjanjikan untuk menjadi solusi pengolahan
minyak yang layak untuk diterapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.